sekaligus sama-sama viewers Sunset Telkomsel. Selamat sore viewers Sunset ya. Iya, betul. Saya Balikpapan. Perkenalkan, saya Dr. Vina Oktora, tapi biasa dikenal saya Dr. V. Oke. Berarti sebagai dokter kecantikan dan anti-aging ya, Dok? Saya adalah dokter estetika dan dokter anti-aging. Saat ini juga saya sebagai konsultan ya. Oke. Kadang-kadang ada juga dari teman sesama sejawat dokter estetik Balikpapan minta pendapat saya atau ada tindakan pasien yang mungkin lebih harus ditangani lebih advance lagi, jadi saya yang datang saya tangani. Oke, nah jadi pas banget nih guys ya requestannya kalian nih ya. Berarti kita panggil Dokter V ya, Dokter. Boleh ya, boleh. Nah, Dokter V itu ternyata juga udah ada klinik sendiri ya ini Dok ya di Balikpapan baru ya tempatnya Dok ya. Oke, jadi boleh ceritain dong Dok, ini sudah berapa lama nih klinik ini berdiri? Sebenarnya klinik saya itu sudah lama ya, lama ya. Itu DRV nama kliniknya itu udah dari tahun 2008 akhir dan perizinan 2009 kita buka di Mall BB waktu itu. Oke. Lalu waktu itu saya masih kontrak, jadi di depan itu dekatan sama Telkomsel. Ada apa saya? Iya, harusnya kalau saya masih tetap kita tetanggaan ya. Nah, setelah itu saya pindah ke ruko-ruko, ya dari 2012 sampai tahun 2020. Nah, kebetulan saat ini adalah ini kantor saya dan tempat praktek pribadi saya. Untuk sementara waktu memang klinik saya sedang kita close, sementara waktu karena saya sedang membuat dan ini sudah jadi ya, kita adalah perizinannya PBF. Jadi pedagang besar farmasi yang khusus untuk kosmetika. Ini sudah terklaim aman ya Dok ya? Insya Allah ya. Kita juga sedang membuat brand ya, brand kita juga sudah jadi. Sertifikat kita sudah dari tahun berapa ini, sudah lama ya udah jadi. Untuk hak patennya sudah ada. Untuk sementara waktu memang saya masih menggunakan resep ya. Jadi ini yang namanya etiket biru. Tadi bocor-bocor sedikit ya. Apa sih etiket biru itu, gitu kan? Tetapi nanti insya Allah juga kita akan berjual bebaskan setelah nanti sudah selesai semuanya. Jadi ini masih saya kasihkan ya. Apa sih bedanya ya? Yang di resep yang seperti ini sama yang tuh yang dijual-jual. Betul. Nah, ini banyak yang ini dong, banyak yang kena tipu, akhirnya mukanya tuh jadi makin rusak karena skincare ini banyak banget ya Dok ya. Tapi kita yang orang-orang awam ini tuh asal yang penting instan aja ya. Tadi barusan sebelum Telkomsel datang saya itu baca di Google itu ada 415.000 ya, 415.000 itu ber kosmetik ilegal masuk dari luar negeri masuk ke Indo, itu yang dari luar lah ya, belum yang produksi Indonesia. Nah, harus lagi viral-viral jadi saya ingin edukasi nih. Ini dia. Edukasi terutama generasi muda. Yang bambanya ini yang muda-muda. Gimana Dok? Jadi gini, kita mulai dari mana dulu nih ngomongnya ya? Oke, dari skincare abal-abal yang lagi viral dan marak-maraknya sekarang kali ya Dok ya. Nah, menurut Dokter gimana tuh Dok? Jadi begini, saya juga ikut prihatin ya. Saya juga punya banyak teman ya, kayak di grup teman-teman SMA yang ada di kota-kota lain gitu ya. Mereka juga bilang, aduh gimana nih anaknya ciwi-ciwi, misalnya zaman now kan anak ciwi-ciwi kayak kena rusak mukanya gitu ya karena coba-coba. Anak SMA sekarang sudah mulai ya, gitu, sudah mulai menggunakan. Jadi ingin saya sarankan ini kepada viewer ya. Jadi pinter memilih mana yang abal-abal, mana yang benar. Walaupun sama-sama mungkin ada Bepom, kita nggak tahu itu oplos atau Bepom beneran. Tapi sebenarnya basicnya itu Dok, yang penting udah Bepom aja nggak Dok skin? Enggak juga. Oh iya Dok. Ya, enggak juga. Tadi saya ada bikin sesuatu ya, ada bikin sesuatu sedikit aja ya, saya bikin sesuatu untuk membedakan ya. Jadi sebenarnya apa sih bedanya? Kita mulai dari ilmuwan saya dulu ya. Jadi ada apa sih yang dijual bebas? Itu adalah kosmetik skincare OTC. Jadi OTC. Yang satunya skincare dengan resep dokter yang namanya etiket biru. Ya. Jadi etiket biru menggunakan resep dokter dan biasanya diperjualkan di klinik
klinik kecantikan. Oke. Kalau yang LTC itu jual bebas. Jadi saya ingin bilang ke viewer ataupun yang generasi muda, seperti Anda membeli obat. Satu misalnya contoh ya, gitu ya. Contoh satu antibiotik harus pakai resep. Betul. Kalau misalnya beli Paramex, Bodrek pakai resep nggak? Enggak sih, deh, nanti sakit kepala udah itu. Seperti itulah skincare ya. Jadi skincare yang dijual bebas itu kategorinya seperti itu. Misalnya Bodrek sakit kepala, aku beli Bodrek setengah jadi iklan Bodrek. Enggak. Jadi itu persamaannya. Oke. Jadi, nah tetapi semuanya harus berbepom ya. Berbepom artinya dari sisi saya dulu ya, dari sisi keilmuan kita nggak ngomong itu perizinannya dulu ya, bepom atau tidak. Jadi kategorinya itu adalah isinya, ingredientnya itu berbeda. Ingredient antara kosmetik yang dijual bebas dengan kosmetik kita juga ada ya, yang dengan resep. Biasanya dengan resepan dulu, setelah itu kita ada apoteker untuk membantu membuatnya. Nanti udah langsung kita serahkan mungkin asisten apoteker untuk menyerahkan, atau mungkin apoteker lagi sibuk minta bantuan sama mbak perawat misalnya untuk menyerahkan, itu juga masih bisa ya, masih dilegalkan asalkan satu ada dokternya. Ada dokternya dan perizinannya lengkap. Jadi itu yang namanya etiket biru. Dan isinya, ingat, isinya itu pasti berbeda antara etiket biru sama yang jual bebas. Karena yang namanya resep dokter itu harus ya namanya resep ya, sesuai keilmuan kita. Mbaknya umur muda, oh iya kita ngomong yang di viral nih, misalnya asam retinoal. Berapa persen sih? 0,sekian persen. Oh iya, jadi kalau dokter itu krim yang dokter bikin atau resepkan atau formulasikan yang etiket biru itu ada kategorinya, dosisnya, peresepannya sesuai usia, sesuai kasusnya, case. Iya dong, misalnya mbaknya datang nih, mbaknya oh nggak ada flek, oh kita mungkin resepnya ABCDE, Sesuai sama sebenarnya asam retinoalnya dosisnya yang sekian, vitamin C-nya cuma 5% atau kecilin sedikit karena usia. Kalau yang datang pasiennya misalnya ibu-ibu 40 tahun, mukanya flek nih, banyak resepnya kan berbeda. Oh iya, make sense itu. Nah, semuanya pengen kinclong. Betul. Yang muda umur 20, 17 tahun pengen kinclong. Iya. 45, 40 pengen kinclong. Tapi berbeda loh. Oh iya. Itu kalau beli biru di dokter atau klinik kecantikan. Bisa klinik kecantikan masih ada dokter. Betul. Kalau yang dijual bebas itu apa? Yang diperjual di stokis ya, di mall, di toko, di pasar, atau di medsos ya, online shop ya, banyak lah, shop, ada banyak sekali ya, semuanya lah ya online. Itu kandungan isinya itu persentasenya itu yang ringan. Itu yang sering dibongkar-bongkar sekarang ya, yang viral kalau dokter katanya overclaim lah. Jadi misalnya contoh nih ya, ini satu krim misalnya contoh nih sudah berbepom misalnya, dijual bebas, dijual di Shopee misalnya contoh, atau di mana lah ya. Dosisnya kan yang harusnya yang OTC toh, karena udah berbepom. Contoh ringannya misalnya niacinamide nih yang lagi tren ya, mungkin cuma 1% kan intinya. Karena bisa kalau dokter itu kan udah 4% biasanya, tergantung dokternya, tergantung case-nya juga. Tapi yang dijual bebas rata-rata kan yang ringan-ringan tuh 1%. Nah, tetapi kan yang namanya overclaim tadi apa? Pas dijual, oh ini 4% misalnya, ternyata pas dicek di lab, oh cuma 1%. Itu jual bebas ya. Itu dari segi sisinya, dan dari sisi manfaatnya tadi berbeda ya, saya ulangi berbeda. Jadi yang etiket biru kan lebih ke case, lebih ke dosisnya, lebih ke varian ingredientnya, banyak ya. Nanti saya jelasin satu-satu berapa hasilnya glycolic acid misalnya. Itu harusnya dengan etiket biru. Jadi kalau yang misalnya contoh nih asam tretinoin dengan